Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi sunnatihi ila yaumil liqa'ihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta santri-santri rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 27 Sya'ban, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa lagi, tinggal hitungan jari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tadi kita akan membahas fikih ringkas berkaitan dengan fikih puasa. Tapi jamaah di Ramadan ini muka-mukanya sudah hafal semua fikih puasa, ya. Insya Allah sudah mungkin semua. Ini kita cuma ambil masalah-masalah yang penting-penting saja untuk dibahas, yang kira-kira perlu kita murojaah sama-sama. Itu saja yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini. Maka insya Allah kita akan membahas tentang catatan-catatan kaidah ilmu di bulan Ramadan. Ya, kita bahas beberapa masalah saja. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi, insya Allah bisa dijawab sama Ustaz Fikri. Ya, mungkin kalau insya Allah. Ada beberapa lagi sih, Pak. Ya, biar beliau ini sih sebenarnya. Tapi kalau yang rahimani rahimahullah, kita bahas poin yang pertama tentang indahnya kebersamaan dalam puasa dan indahnya kebersamaan dalam hari raya. Yang menjadi polemik di setiap tahun adanya khilaf, ya, di negeri kita Indonesia tentang penentuan satu Ramadan. Ada yang duluan, ada yang belakangan, bahkan ada sebagian kelompok yang karena 3 hari belum Ramadan itu sudah dulu Ramadan, ya. Bahkan ada yang lebaran aja yang mundur 3 hari. Yang gondrong-gondrong itu di Sulawesi, baju hitam, celana hitam, rambut gondrong itu kadang-kadang terlalu cepat, ya. Paling kalau kita sama Muhammadiyah 1-2 hari bedanya, mereka kadang-kadang sampai 3 hari. Atau bulan apa dipakai itu, ya. Maka tentunya ketika kita terjadi khilaf, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan, ya, di antara kita, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan menentukan suatu Ramadan tentunya telah jelas datang dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan tegas dan hadis-hadis yang banyak. Nabi SAW bersabda, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, dan berlebaranlah kalian semua karena melihat hilal. Fa in qama 'alaikum faqdirulah, wa fi riwayatin fa'timu iddata sya'ban 30. Kalau memang mendung tidak kelihatan hilalnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang bisa menjadikan kita semua terlepas daripada khilaf mana duluan, mana pakai apa, pakai ini atau pakai itu. Ini sangat jelas sekali. Bahkan dalam beberapa yang lain Nabi lebih tegas lagi mengatakan, as-sawmu yawma tasumun. Puasalah kalian semua ketika kalian semua berpuasa. Wa aftiru yawma tuftirun. Berlebaranlah kalian semua
ketika kalian semua lebaran. Wal adha yawma tudahhun, dan Idul Adha kalian semua ketika kalian semua beridul adha. Makanya kata Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis tadi, kata beliau, wa alaihi al-'amalu 'inda ahli al-'ilmi anna as-shawma wal fitra ma'al jama'ah wa 'imamin nas. Kata Imam At-Tirmidzi, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama, bahwa puasa dan berlebaran itu bersama jamaah, bersama pemimpin, wa'udhaman nas, dan mayoritas manusia. Al-Imam As-Sam'ani dalam kitabnya Subul Salam ketika mengomentari hadis ini juga mengatakan, fihi dalilun ala anna al-murada bil yawm alladhi yasumuhu an-nas huwa alladhi ya'tamidu alaihi al-imam wal jamaah. Kata Imam As-Sam'ani, hadis ini adalah dalil bahwa hari yang dijadikan patokan puasa adalah hari yang diputuskan imam, diputuskan pemerintah dan jamaah. Inilah yang terbaik, dan inilah ya realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Oleh karenanya, kalau kita merujuk pada hadis-hadis tadi, maka sangat jelas dan gamblang sekali bahwasannya lebaran dan puasa itu mengikuti pemerintah kita. Kalau setiap kelompok, setiap organisasi ingin dengan tata cara yang mereka inginkan, maka akhirnya terkadang musuh-musuh Islam menyerang kita dari pintu itu. Coba lihat orang Islam, kok ada puasanya duluan, kok ada lebarannya duluan. Bagaimana di antara mereka terkadang mencela kita? Padahal Nabi SAW telah mengatakan dengan jelas, as-shawm yawma nasum, puasa ketika kalian semua berpuasa. Maka ikhwan fillah, azza wa wa iyyakum, hukmul al-hakim rafa'ul khilaf, yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim pemerintah itu bisa menyelesaikan perselisihan di antara kita. Oleh karenanya, inilah yang terbaik. Memang ada metode hisab disebutkan dalam buku-buku fikih, tapi metode hisab itu hanya alat bantu saja. Yang tetap dijadikan patokan untuk kita menentukan satu Ramadan tetap dengan ru'yatul hilal. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini bisa dipakai di sepanjang zaman di setiap tempat. Ada penghisaban orang tertentu saja bisa, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk menghitungnya. Tidak semua orang Islam bisa. Tetapi ru'yatul hilal dalam semua kesempatan, semua golongan, semua kelompok, semua negara itu bisa melakukannya. Maka ketika melihatnya berarti itu satu Ramadan, tidak melihatnya berarti digenapkan bulan menjadi 30 hari. Itu saja yang kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambahan sedikit tentang hukum ucapan selamat berpuasa. Ya, marhaban ya Ramadan. Kita biasa toh kalau sudah pemerintah tetapkan sudah isbat malam ini Ramadan, maka biasa itu status WA berseliweran, ya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bahkan ada yang setel di lagu di rumahnya, marhaban ya Ramadan, ya. Saking seringnya kita dapati orang-orang mengatakan ucapan ini. Apa hukumnya mengucapkan marhaban ya Ramadan atau selamat berpuasa, selamat hari raya? Maka terdapat khilaf di kalangan para ulama, akan tetapi yang rajih wallahu taala alam bisawab, boleh kita mengucapkan ya marhaban ya Ramadan atau selamat berpuasa, selamat hari Ramadan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Al-Ma'arif, kata beliau, qad kana an-nabiyyu yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Dahulu Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bi qudumi Ramadan, tentang datangnya Ramadan. Kama kharraja dzalika Imam Ahmad wan Nasa'i, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i tentang riwayat Nabi mengabarkan tentang datangnya Ramadan. Kata Nabi, qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Ya.
Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian pada bulan ini berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, wa fi hadza izharul farhi was-surur bi qulubi syahril karim. Artinya, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan datangnya bulan yang baik. Boleh. Wa hadza yadullu ala jawazi tahni'ah bi qulubi Ramadan. Dan ini merupakan kebolehan mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan boleh kita tunjukkan kegembiraan, Pak. Statuskah, kita screenshotkah, kita apakah, kita datang sambil tersenyum kepada saudara kita, selamat kita ambil ketemu Ramadan, selamat kita ambil ketemu Ramadan. Ini semua hal yang diperbolehkan, sebagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, kata beliau, la ba'sa bit tahni'ati fil a'yad. قال أحمد لا بأس به. يروى عن أبي أمامة أنه قال بلغني أنهم كانوا يقولون بعضهم ببعض عيد مبارك. Begitu pula nanti hari raya Id, boleh juga kita saling mengucapkan selamat hari raya dan yang lainnya. Oleh karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, itulah dua hukum yang bisa kita sebutkan pada sesi ini. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Ustaz Fikri hafizahullah taala. Pada tafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama bertatap muka. Mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah lama tidak jumpa di majelis ilmu. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang lama sekali jauh dari majelis ilmu. Maka ini adalah kesempatan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah panggilan kepada kita semua. Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian dari teman-teman kita yang dia meninggalkan majelis ilmu karena sedikit cekcok dengan sesama saudaranya, karena masalah yang sepele, akhirnya dia meninggalkan majelis ilmu. Maka kesempatan kali ini kita melihat ada satu peluang untuk memperbaiki ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Muslim itu bersaudara. Saudara kita memang pernah punya salah, tapi alangkah baiknya kita saling memaafkan. Kumpul lagi, duduk bareng lagi di majelis ilmu agar berkahnya kita dapatkan. Alhamdulillah, kita kembali Allah Ta'ala mengumpulkan di majelis yang insya Allah diberkahi olehnya. Kita sedikit membaca kitab dari Al-Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah Ta'ala tentang catatan-catatan faedah ilmu di bulan Ramadan. Dan Ustaz Ari Setiawan hafizahullah Ta'ala, beliau sudah menjelaskan 2 poin di antaranya, dan saya pribadi kaget sebenarnya
Kaget langsung diminta kajian. Masya Allah ya. Sebenarnya cukup jadi MC aja sebenarnya. Tapi ala kulli hal, mungkin panitia, mungkin teman-teman sudah share kitabnya di grup. Antum bisa baca secara lengkapnya. Karena bukunya ringkas. Mungkin nggak sampai 1 hari antum baca. Karena kalau kita lihat baca WhatsApp, baca Instagram, baca yang viral-viral, bisa sampai 1 minggu kita. Tapi kalau kita ingin baca ini mungkin 3 jam sudah selesai. Itu mungkin sudah banyak. Maka di sini kami hanya memberikan sedikit ringkasan-ringkasan, sedikit penjelasan, sedikit bayan agar bisa lebih dipahami. Antum buka halaman 16 kalau punya buku. Halaman 16 poin keempat. Tentang poin keempat, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan tema renungan ayat puasa. Ayat puasa itu kita hafal semua, hafal mati ya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa kepada mereka agar kalian bertakwa. Tentunya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, Pak. Bukan hanya sekedar dilihat. Tidak cukup sampai di situ. Karena orang-orang Khawarij juga mereka baca Al-Quran. Bahkan disebutkan bahwasanya orang-orang Khawarij bacaan Quran mereka lebih bagus daripada orang-orang Sunnah. Salat mereka lebih baik, tapi mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Bedanya apa? Mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mentadabburi ayat-ayat yang ia baca, yakni tadabburi. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah di dalam hati mereka sudah terkunci? Hatinya sudah kekunci. Mereka tidak lagi mentadabburi Al-Quran, hanya sekedar lewat baca dan baca. Bahkan sebagian dari teman-teman, sebagian dari kaum muslimin hanya fokus ke apa? Fokus ke tahsin. Fokus tahsin ya. Habis belajar tahsin, seminar tahsin, sholat dia di belakang. Kayaknya imamnya salah, jadi kalau disunnahnya. Hanya fokus ke situ. Allah suruh apa? Yatadabbaruna Al-Quran. Di ayat yang lain dalam Quran surah As-Saff ayat 29, Allah Ta'ala sebutkan, Kitabun anzalnahu ilaik, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadakkaru ulul albab. Al-Quran yang diturunkan ini kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk apa? Untuk ditadabburi. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, nuzil Al-Quran liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu bitilawatihi. Al-Quran itu diturunkan kata beliau untuk diamalkan, untuk ditadabburi. Tapi sebagian dari manusia menganggap bahwasanya tadabbur itu apa? Hanya membaca. Salah. Tadabbur itu apa? Dibaca artinya, dibeli tafsirnya. Mungkin tafsir yang ringkas-ringkas. Biar apa? Biar tidak keliru.
Begitupun pada ayat puasa, ayat-ayat yang lainnya kita diperintahkan untuk tadabbur. Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala beliau memberikan beberapa faedah tentang ayat ini. Faedah yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini dimulai dengan panggilan kasih sayang, panggilan cinta, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman sudah enggak usah dengar. Enggak usah dengar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu di awalnya, maka perhatikan. Itu bisa jadi ada dua opsi. Entah itu perintah atau larangan dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka Allah Ta'ala memanggil kita dengan kasih sayang, ini menandakan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang penting, tidak main-main. Allah cinta kepada kita ketika kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wajibnya puasa Ramadan. Ini sepakat para alim ulama dan kaum muslimin secara keseluruhan sepakat bahwasanya wajib puasa pada bulan Ramadan. Sepakat. Maka siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia masuk kepada kekufuran. Siapa yang mengatakan puasa pada bulan Ramadan tidak wajib, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah Nabi SAW, dan mengingkari ijma'nya kaum muslimin. Yang ketiga, sebagai kabar gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya Allah Ta'ala sebutkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebagai kabar gembira untuk apa? Untuk kita, bahwa puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita saja. Ustaz, beban Ustaz. Nah, untuk siapa? Untuk orang-orang terdahulu juga. Mereka pernah puasa mereka. Bahkan puasanya lebih berat dibanding kita. Puasa mereka lebih berat. Kalau mereka sudah tidur, sudah harus lanjut puasa. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk berbuka ketika sudah memasuki waktu maghrib. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya ketika ada satu beban dipikul bareng-bareng, maka itu akan terasa apa? Terasa ringan. Terasa ringan ya. Maka ini sebagai kabar gembira buat kita bahwasanya bukan cuma kita yang diwajibkan puasa, orang-orang terdahulu juga sudah diwajibkan dan mereka sudah melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir, tujuan dari puasa itu cuma satu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan derajat takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci masuk surga apa? Adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Innama yataqabbalu Allah min ibadihi, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ketika berada pada bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Diampuni dosa-dosanya. Dia termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang menang pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dilanjutkan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan di buku Bisa Dibuka halaman 13 tentang puasa level tinggi. Puasa level tinggi bukan puasanya orang yang sudah makrifat, maksudnya syariat, hakikat makrifat itu sudah puasanya level tinggi, bukan. Tetapi puasa level tinggi, para ulama membagi puasa itu ada 3 model. Satu, puasanya orang awam.
Puasa orang awam itu cuma tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu saja. Tidak sholat juga, mungkin berbolong, mungkin ya, pokoknya cuma tidak makan, tidak minum, tidak itu. Itu puasa awam. Ada puasa khusus, yaitu menahan anggota tubuh dari maksiat. Puasa sambil tidak maksiat mata, tidak maksiat lisan, tidak maksiat tangan, tidak maksiat kaki, tidak maksiat hati, anggotanya tidak maksiat. Ini puasa khusus. Ada puasa khususul khusus, Masya Allah, itu punya akhusul khusus, lebih khusus lagi ya, lebih spesifik lagi, lebih sempit lagi. Yaitu puasa yang menahan diri dari maksiat dan puasa yang dibarengi dengan ibadah-ibadah yang banyak. Baik. Puasa kencang juga baca Qurannya. Puasa lisan tidak pernah kosong dari zikir. Puasa tidak maksiat dan juga selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan. Tidak ada satu menit pun kecuali dia cari pahala. Itu puasanya khusus, paling khusus lagi. Sangat tinggi levelnya. Dan itulah puasanya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa hamduhu min shiyamihi ila al-ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Kenapa tadi? Puasanya tidak jaga mata. Puasanya sampai main TikTok 3 jam setengah. Ya, habis lewat joget-joget perempuan, mantap semua. Dan terasa habis juga pahalanya. Ya, tidak ada pahala nih. Sore-sore ke pelabuhan dia, lihat cewek-cewek, mantap juga pelabuhannya kok sore. Ya, tidak terasa habis pahala. Itu puasa yang cuma nahan lapar dan haus. Anggota badan tidak dia. Hatinya masih banyak angan-angan yang maksiat. Telinganya masih banyak mendengar hal yang tidak dibolehkan. Lisannya tidak dijaga dari ghibah, dari namimah, dari ucapan kotor. Maka kata Nabi, ya idza kana yawm shawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Kalau kalian sedang puasa, jangan teriak-teriak, jangan berkata kotor, jangan melakukan perbuatan bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, apabila ada yang mencelanya atau mengejaknya berkelahi, katakan inni sha'im, maaf aku sedang puasa. Habis isya ya, begitu kan? Enggak Pak. Artinya bilangin saya sedang puasa, saya ini berbeda. Makanya disebutkan dalam kitab. Ya, kata Jabir bin Abdullah halaman 14. Idza sumta falyasum sam'uka. Kalau kamu puasa, puasakanlah juga pendengaranmu. Wa basaruka, puasakan juga penglihatanmu. Wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim, dan lisanmu juga puasakan dari dusta dan ucapan-ucapan haram. Wada'adal khadim, tinggalkan menyakiti pembantu, jangan zalim kalau puasa. Wal yakun 'alaika waqarun wasakinatun yawma siyamik, hendaklah dirimu tenang, berwibawa saat puasa. Wala taj'al yawma fitrika wa shaumika sawa'an, jangan jadikan harimu puasa dan harimu tidak puasa sama aja, jangan, harus beda. Makanya para ulama katakan Ramadan adalah madrasah, sekolah untuk apa? Perbaiki diri. Kita sebulan sambil puasa nahan dusta, sebulan kita menundukkan pandangan, sebulan setiap puasa kita jaga dari maksiat, kita barengi dengan ketaatan. Maka 1 bulan ini adalah pembiasaan kita untuk kita 11 bulan menjalani ketaatan-ketaatan seperti kita di bulan Ramadan. Oleh karena konfidin rahimahumullah, maka kita berusaha mana levelnya kita. Level rendahkah puasa awal, atau cuma puasa khusus yang cuma puasa menahan dari maksiat, tak ada ibadah-ibadah, atau kita puasa yang paling tinggi levelnya, puasa sambil menahan diri dari maksiat, sambil melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kencang ngajinya, qobliyah ba'diyahnya dijaga, habis subuh zikir pagi sampai subuh, kemudian sholat duha, kemudian sambil naik motor sambil berzikir,
bantu orang tua, bantu istri, bantu anak, pokoknya ibadah, cari pahala sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Itulah puasa level tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menjadi orang-orang yang level tinggi dalam puasanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaman 23, poin ke-6. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Poin nomor 6, Ramadan itu adalah bulan untuk semangat, bukan bulan untuk malas-malasan, bukan bulan untuk merengek, bukan bulan untuk mager, ahlus sarir atau abu sarir, ya. Para rabahanes, Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah. Mulu. Ibadah dari mana? Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, bagaimana kondisi atau hukumnya mereka yang puasa pada bulan Ramadan tapi dia tidur seharian tidur. Kata beliau, ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau dia bangun untuk sholat wajib saja, maka puasanya tetap sah. Ya, dia tidur, mungkin habis subuh, sampai subuhan tidur, bangun dekat-dekat zuhur, sholat zuhur, tidur lagi. Itu aja siklus rabahanus. Habis zuhur tidur lagi, dekat asar bangun sholat, habis itu tidur lagi. Dekat-dekat buka, untung dia bangun pas bukanya. Dekat-dekat buka, maghrib dia sholat maghrib, habis itu sholat. Seperti itu. Gimana kata beliau? Puasanya sah, tapi dia melewatkan kebaikan-kebaikan yang banyak karena kayak sia-sia waktunya, cuman dipakai untuk tidur. Kondisi yang kedua, dia tidak bangun-bangun lagi. Allahu a'lam, apakah sudah lewat atau belum. Tidak bangun-bangun dia, biar dia di smackdown sama adiknya, tidak bangun dia. Maka kata beliau, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah karena orang yang puasa tapi tidak sholat, itu kalau ulama yang keras, mereka mengatakan bahwasanya dia telah masuk kepada kekufuran karena derajat sholat itu lebih tinggi dibanding puasa. Nah, kita katakan puasa dan sholat. Kalau hanya tidur-tiduran, memang ada hadis memang. Naumus shaim ibadah, ada hadisnya memang. Ustaz, ada hadisnya Ustaz. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ternyata hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali, Pak. Ya, biasanya nih pakai hadis. Kalau ada hadis dhaif, hadis maudhu, ya, cari-cari hadis palsu biasa. Maka puasa orang yang malas-malasan dia tidak berkah, apalagi dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Di antara bentuk kemalasan atau perbuatan yang sia-sia juga ketika di bulan Ramadan apa? Ngabuburit, apalagi main game, apalagi jalan-jalan, shopping, travel, besok lagi travel, besok lagi jalan-jalan. Maka ini perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itu beruntung. Kenapa mereka beruntung? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka beruntung karena mereka khusyuk dalam salatnya.
bagus sholatnya. Tidak sembarang, tidak asal-asalan dia sholatnya, tidak asal wudhu. Ada yang dia asal wudhu, yang penting sudah start, yang penting selesai. Tapi tidak, mukmin itu tidak seperti itu. Mereka beruntung karena mereka khusyuk dalam sholat mereka. Ya ini harus diperhatikan. Bentar lagi memasuki bulan Ramadan, cari masjid yang memang masjid untuk ibadah, bukan masjid untuk balap-balapan. Tahu masjid untuk balap-balapan? Kayaknya diambil nada. Nada, alhamdulillah, masya Allah. Balap-balapan 20 rakaat, 5 menit, 7 menit. Ini balap-balapan. Mereka yang sia-sia ibadah. Jangan jadi yang seperti itu, Bang. Ustaz, anak buru-buru, Ustaz. Anak ada kerjaan, Ustaz. Makanya cari masjid yang cepat, cepat. Kalau memang buru-buru, mending sholat di rumah. Mending sholat di rumah. Karena hukum sholat tarawih apa? Sunnah. Mending sholat di rumah. Kalau hanya sekali, 2 kali, mending sholat di rumah. Daripada sholat super kilat tapi tidak sah sholat, sia-sia nih. Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina hum 'anil lagwi hum mu'ridun. Di antara sebab mukmin itu beruntung adalah mereka yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Apalagi atau terlebih lagi ketika memasuki bulan atau dia berada pada bulan Ramadan. Dia tinggalkan perkara yang menyibukkan dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang itu apa? Dia tinggalkan urusan-urusan yang gak penting. Ditinggalin itu urusan-urusan yang gak penting, gosip, ditinggalin. Ya. Nongkrongnya sampai 4 jam. Apa diobrolin itu? Sampai 4 jam. Gosip biasanya masuk. Maka ditinggalkan ketika dia berada pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya. Artinya bulan puasa itu bukan bulan untuk malas-malasan, ya, bukan bulan untuk mager-mageran, tidak. Nabi SAW menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, tanggal 8 Hijriah, pada bulan Ramadan perang mereka. Ya, taklukkan kota Mekah itu. Tidak mager-mageran, tidak malas-malasan. Ya. Dan Nabi SAW bersama sahabatnya perang Badar pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mereka perang, bukan mager-mager. Ini pertanda atau dalil bahwasanya pada bulan Ramadan bukan tempatnya untuk malas-malasan, tapi untuk beribadah dengan banyak, agar dia keluar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Baik. Kita buka halaman 30 tentang dahsyatnya doa di bulan Ramadan. Halaman 30. Kalau Bapak buka mushaf, ketika ayat Ramadan, Bapak bisa buka di mushaf Madinah, ya, di Al-Quran, halaman 28, surah Al-Baqarah ayat 183, halaman 28, sebelah kiri poli atas deh. Masya Allah. Ya, saya tahu itu Pak karena saya baru buka. Ya. Jadi sebelah kiri, sebelah kanannya ada apa? Ya ladina kutiba alaikum qisas. Sebelah kirinya ya ayyuhalladzina amanu man khafa min musin janatan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. Ya fa inna Allaha ghafurur rahim. Setelah itu ayat puasa sudah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qisas. Setelahnya lagi ayat puasa, ayyamun ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang bisa dihitung. Setelah itu ayat puasa lagi, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah syahrul ramadan, ayat setelahnya lagi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Setelahnya lagi ayat puasa lagi. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Halaman sebelahnya Pak, halaman 29 oleh kanan atas. Itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum.
Maka yang difederasi rahmatullah, kata para ulama, Allah menyebutkan puasa ayat doa puasa ini di tengah-tengah sedang hukum puasa, Allah selipkan di tengah-tengah ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada. Ini isyarat, Pak. Bapak bisa buka di halaman 32 bukunya Ustaz. Ucapan Imam Ibnu Katsir. Wa fi dzikri ta'ala hadhihi al-ayah al-ba'ithah 'ala ad-du'a mutakhallilatan baina ahkam as-siyam irsyadu ila al-ijtihad fi ad-du'a inda ikmal al-'iddah bal wa 'inda kulli fitrin. Kata Imam Ibnu Katsir, penyebutan ayat ini berisi anjuran berdoa di tengah-tengah hukum tentang puasa, memberikan petunjuk agar semangat berdoa setelah puasa, bahkan setiap berbuka. Maka ini isyarat, Pak, bahwasanya Ramadan itu adalah apa itu? Adalah momen kita untuk berdoa. Ini adalah waktunya doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan beberapa kisah doa mustajab di bulan Ramadan. Satu, doanya Nabi ketika perang Badar. Tadi Rasul pikir sampaikan perang Badar bulan Ramadan. Sepertinya mustahil, Pak, 300 lawan 1000. Ya, Pak, 300 orang lawan 1000 lebih. Secara akal tidak mungkin rasanya 300 bisa menang. Tetapi Nabi di bulan Ramadan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepada kami, ya Allah. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, sekiranya kami mati semua binasa di perang ini, ya Allah, mungkin tidak disembah lagi, ya Allah. Tolong ya Allah, penuhi janjimu, ya Allah. Menangkan kami. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya di bulan Ramadan, bulan yang memang tepatnya berdoa. Allah kabulkan doa Nabi SAW. 300 lawan 1000 ada 1000 itu. Luar biasa doa di bulan Ramadan. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi berdoa tentang dua orang yang bisa mudah-mudahan dapat hidayah. Nabi kasih ya Allah, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, imma Abu Jahal, imma Umar bin Khattab. Nabi berdoa, ya Allah, jadikan Islam mulia, jadikan Islam semakin kuat dengan Islam salah seorang, ya Allah. Kata Imam Hakim, doa ini Nabi ucapkan ketika berdoa. Bapak lihat bagaimana Umar bin Khattab luar biasanya memusuhi dengan Islam, bencinya dia dengan orang Islam. Tetapi Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah salah satu orang ini, ya Allah, dari dua orang ini, imma Abu Jahal, imma Umar. Maka Allah berikan hidayah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, maka Islam semakin jaya, Islam semakin luar biasa, semakin disegani, semakin kuat dengan keislaman Umar bin Khattab. Kapan Nabi berdoa? Disebutkan para ulama ketika berdoa. Maka Ramadan itu tempat berdoa. Imam An-Nawawi menyebutkan juga tentang kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mustahil rasanya punya anak. Kenapa, Pak? Ya, rambutnya sudah putih semua, tulang-tulangnya sudah bongkok. Yang ketiga, istrinya akir. Apa akibat? Mandul. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Rambutku sudah penuh dengan uban. Tetapi wala akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya Allah. Bapak bayangkan, Pak, bongkok sudah, beruban semua, istri mandul. Secara logika tidak mungkin orang bisa punya anak. Toh, tidak mungkin.
Tetapi ketika beliau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, ingatlah ketika Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau mendengarkan doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dipanggil oleh malaikat sedangkan dia sedang berada di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah telah berikan kabar gembira kepadamu Zakaria tentang hamilnya Yahya. Hamil istimewa. Rasanya mustahil itu. Istri mandul, bongkok. Mungkin kalau zaman sekarang jadi dokter, kan apa sudah pulang saja, sudah tua lama. Atau misalnya disebut cari istri yang lain saja, istrimu yang ada harapan aku. Tapi begitulah doa disebutkan oleh Imam Al-Baqawi, ini terjadi di bulan Ramadan. Beliau baru di bulan Ramadan. Maka Bapak gunakan Ramadan kali ini untuk berdoa. Banyak buktinya, banyak kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan orang-orang yang minta di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bukanya sedang berbuka puasa itu mustajabah, lagi puasa mustajabah, sahur, habis sahur itu waktu-waktu mustajabah. Banyak sekali waktu mustajabah kita lewati. Maka jadi Ramadan kali ini bulan untuk kita banyak-banyak berdoa. Apa hajat-hajat kita minta, mudah-mudahan hubungannya semua kabul hajat. Masya Allah. Ya, ini bahasa yang sering kita dengar, kabul hajat boleh, kabul hajat. Mudah-mudahan semua Allah mengabulkan doa. Kita aja dengar azan sedikit, kemudian kita akan semangat sedikit, insyaallah. Pengen ini selesai. Selesai. Antum wahid cuma tapi gak usah lama-lama itu. Itu yang mana antum pilih? Hah? Karena sudah Sudah 2 tadi kan? Sudah berapa? Sudah 4. Ya. ini antum nih. Iya, sudah 4 kan? Sudah, antum satu lagi. Mana? Mana 2 lagi kan? Baru kita tanya jawab. Satu aja. Hah? Sudah. Apa? Saya jawab. Antum langsung tanya jawab aja lah. Iya, biar cepat pulang ya. Saya ada jamaah di luar. Bismillah. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Hah? Antum bukan. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Karena mengingat sempitnya waktu, kita langsung saja buka tanya jawab kalau ada. Setelah itu kita sholat isya. Jadi jangan sampai acara seperti ini bapak kapok. Kalau dari dulu kalau mau datang lagi, aku betul saya 9 pulang ya. Maka kadang-kadang sebagai orang nggak mau lagi gua hadir kalau 1, 2, 3 itu biasa lama betul. Maka kita jangan sampai ini terlalu lama. Cukup kita sampaikan dari materi ini selesai. Sisa kita jawab sedikit, kemudian setelah itu kita langsung sholat isya. Ada yang tanya gimana sih? Iya silakan. Sebenarnya pernah ada kasus teman waktu Gimana? sebelum jatuh tempo waktu subuh tapi ada suami tidak masuk dari saya apa boleh dilanjutkan sahur Oh, berhenti. tapi bapak tahu belum waktunya harusnya? ya 10 menit Oh, cepatnya ya. subuh terpasangan jadi sudah Oh, iya. Kalau kita yakin muazzinnya itu cuma patokan sama jam, atau muazzinnya ini memang tidak lihat matahari langsung, maka bapak tetap aja dilanjutkan, Pak. Karena yang menjadi patokan kita adalah waktu sholat yang ada pada sekarang di pemerintah kita sudah diatur itu sudah jelas itu. Karena muazzin yang ada di seluruh hari ini semuanya rata-rata patokan ini, Pak. Tidak ada yang langsung lihat langit di RPH, mana matahari kelihatan, tidak. Insya Allah mereka rata-rata apa? Pakai jam. Maka ketika pakai jam, kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru, kadang-kadang cepat dikit, kadang-kadang lambat dikit. Sehingga yang menjadi patokan kalau bapak punya di HP juga jadwal sholat, boleh patokan semua itu. Karena ini juga sudah jam kita sama di HP sama semua karena sudah sama semua, sehingga boleh kita berpatokan dengan jam sholat di HP kita. Kalau masih ada 10 menit lanjutkan witirnya, insya Allah tidak masalah. Karena menjadi patokan kita adalah tadi ya jadwal sholat yang ada pada yang ditentukan sama pemerintah kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan juga dari live streaming. Ustaz Fikri kali bisa jawab. Masya. Afwan mau tanya, jika masih punya hutang puasa wajib, namun sudah datang puasa Ramadan selanjutnya, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Fadhil. Ya, silakan. Allahu a'lam. Masyaallah ya. Iya, tergantung. Kenapa dia tunda? Kalau dia tunda tanpa uzur, berdosa dia. Berdosa. Ya. Hura-hura dia sana ke sini tidak ada alasan. Ditunda-tunda ternyata tidak terasa. Ramadan sudah kan? 10 lagi utangku. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Sudah yang sisanya tidak bisa terbayar. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia bayar kafarat. Kafaratnya bayar fidyah, dia juga ganti nanti kotor, dia juga bayar kafarat. Meskipun ya khilaf dan dikarenakan perlu tentang dalilnya, tetapi sebagai bentuk efek jerah. Karena dia sudah menunda-nunda bayar utang puasa. Maka jawabannya dia menggantinya setelah bulan Ramadan nanti selesai. Dia tetap punya utang. Ya, jadi dia Ramadan kali ikuti sampai selesai Lebaran. Setelah Lebaran dia ganti lagi puasanya ya tahun lalu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sahur. Jadi orang tahun yang 1, 2 tahun yang pakai niatnya bagaimana sama saya. Sahur jam 1 sekitar insyaallah. Nah, sama aja. Sahur secara bahasa artinya waktu akhir malam. Ya, kira-kira mungkin jam 3 masuk waktu akhir malam. Itu disebut dengan sahur.
Kalau jam 2, jam 1 makan malam. Itu secara makna. Ya. Dan kebiasaan Nabi SAW makan sahur itu kira-kira sebelum azan 50 ayat. Sebelum azan atau sebelum memasuki waktu salat itu kira-kira 50 ayat. Maka kalau memang niatnya dia sahur, memang niatnya dia sahur di pertengahan malam, atau jam 1, jam 2, maka niat sahur seperti itu, dia masuk makan malam. Cuman tidak masalah, karena hukum sahur itu hukumnya sunnah. Hukum sahur hukumnya sunnah, tidak masalah. Karena terkadang ada orang yang ketiduran, dan dia tidak sahur tapi tetap puasa. Tapi dia wajib untuk niat. Wajib untuk niat. Jadi Nabi SAW katakan malam yubayyitin niyat fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan niat puasa pada bulan Ramadan di malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah tidak masalah, dia tiba-tiba istrinya tidak masak karena habis tengkar kan, dari masakin sama istrinya, sudah aku puasa. Dia niatnya di pagi hari karena tidak masak istrinya. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib dia harus niat di malam hari, harus niat di malam hari meskipun dia makan malam, tapi tidak makan sahur lagi. Tapi dia tidak mendapatkan berkah. Dia tidak dapat berkah di waktu sahur itu. Kata Nabi SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena pada waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau dia makan malam sudah habis itu tidur sudah. Biasanya ke-12-an lewat. Biasanya bangun dekat zuhur sudah biasanya. Allahu a'lam seperti itu. Ya, satu lagi nih, Pak. Silakan. Iya, silakan, Pak. Puasanya orang yang sedang sabar itu apa? Iya, puasa yang sabar tergantung safarnya, Pak. Kalau safarnya berat, maka yang terbaik dia berbuka. Tapi kalau safarnya ringan, dari sini sampai Balikpapan naik mobil, sampai bandara naik pesawat, sampai bandara naik jemput travel, ya tidak rasanya keberatan, maka yang terbaik itu berpuasa. Karena kewajiban itu hukum asalnya yang terbaik disegerakan. Tetapi puasanya berat, naik kapal dari sini ke Balikpapan jalan kaki misalnya, naik motor, kemudian sampai di pelabuhan tinggi tangganya, antri macet, bokar plus 3, anak 5, istri 2, masya Allah, begini sudah luar biasa repotnya, ya sampai di kapal sudah punah-punah kelihatannya, meninggal Rasulullah karena kecapean puasa. Maka yang terbaik buka dulu itu, Pak. Jadi tergantung kondisi. Terbaik tergantung kondisi, tergantung safarnya. Kalau orang-orang PHD misalnya kita lihat naik bis, bandara, jalan, itu insya Allah mereka lebih baik puasanya. Tapi kalau kayak ada yang kita kampung naik kapal susah berat, terbaik yang buka saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan lagi banyak? Itu juga menyesuaikan kondisi. Artinya kalau dia memang transportnya memang pesawat, tapi dia kondisinya lemah, ya dia lebih baik berbuka. Meskipun dia pakai transport yang cepat, mungkin karena ada sebagian yang pakai mobil tapi mabukan. Mabuk dia keluar semua, isi tahu isi keluar, otek keluar. Jadi biasanya ada seperti itu. Dia memang pakai mobil, tapi dia ya tersiksa juga dalam mobil, karena sudah keluar isi sahurnya, kesian, kurma segala macam keluar. Maka lebih baik dia berbuka, minuman timo. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu mungkin satu lagi nih, ada ini dari live streaming saja. Afan bertanya bagaimana hukum seorang sahur seringkali cuma minum air putih saja, boleh tidak? Kembali. Aduh, masya Allah. Kira boleh. Air putih aja boleh. Tapi kalau sekiranya dia memang kuat cuma minum air putih, karena diantara hikmah makan sahur itu untuk menguatkan tubuh ketika dia puasa di siang hari. Itu diantara hikmahnya makan sahur. Tapi kalau memang dia kuat cuma minum air putih, tidak masalah. Dia mungkin terbiasa seperti itu, tidak masalah. Allahu a'lam.
Iya. Sudah pakai Pak ya? Mungkin ada sedikit tambahan untuk Bapak tadi. Allah Ta'ala sebutkan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Katakan untuk masuk waktu subuh itu artinya terbit fajar. Terbit fajar artinya keputih-putihan di langit itu sudah masuk waktu subuh. Ya, karena biasanya ada sebagian muadzin yang kecepatan. Ya, jadi kalau kecepatan berarti belum masuk waktu subuh. Ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, dia menyebutkan kalau memang waktu azannya kecepatan maka belum masuk waktu subuh. Ya, boleh masih makan. Sama seperti waktu imsak. Waktu imsak itu boleh makan, hantam semua. Waktu imsak 10 menit lagi sudah masuk waktu imsak diumumkan, silahkan sampai masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa disampaikan sedikit tambahan buat saudara-saudara kita lagi. Ya, ini kabar gembira bagi kita semua, kita berkumpul. Allah Ta'ala kumpulkan kita, menjalin lagi silaturahim. Ini ibu-ibu yang sudah lama tidak kenal sama temennya, dibuka cadarnya, cipika-cipiki lagi, tanya kabarnya, tanya akrab lagi, ya. Minta maaf mungkin kalau ada salah. Saya pribadi sebelum masuk di bulan Ramadan, saya minta maaf sama jamaah kalau ada salah, ada perkataan yang keliru. Ustaz juga Ustaz Abu Ali Hafizahullah Ta'ala beliau minta maaf, saya wakili meskipun beliau sudah ajarkan Daripada saya ngomong tapi itu kan buang orang nih Pak. Kita biasa aja ya, tidak ada kaitannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak sehat semua, diterima semua amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kita tutup kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.